Do I have your attention now? Aloha! Ya, dua pertandingan besar di weekend ini yang dua-duanya sangat terbalik jalannya pertandingan. Milan Juve yang sangat membosankan tapi Milan bisa menang, dan Der Klassiker Munchen kehilangan 3 poin di depan mata berkat gol di injury time dari Modest. Wow, gila. Gua bahas dulu dari Munchen. Ini pertandingan luar biasa, bikin gue merinding karena sampai di injury time 4 menit Dortmund ketinggalan 2-1, akhirnya main power play kayak di futsal, kipernya maju, main bola crossing, dan akhirnya dapat satu gol luar biasa lewat si Modest sundulan pas di detik terakhir injury time, menyamakan 2-2. Gila, sampai merinding gue. Pertama kali gue nonton pertandingan secara online, membuat gue merinding padahal gue bukan fans dari keduanya. Gue sangat terhibur menonton pertandingannya. Gue baru menonton itu dari pertengahan babak pertama karena gue duluan nonton Milan Juve. Jadi di babak pertama itu Dortmund bermain sangat dominan, gue melihatnya. Mereka terus-menerus menekan Munchen, tapi penampilannya Neuer juga sangat luar biasa di pertandingan ini. Di samping dia kebobolan 2 gol karena dia melakukan banyak sekali save yang krusial, membuat gawangnya Munchen itu berkali-kali lolos dari ancaman Dortmund. Halftime, babak kedua yang sangat luar biasa serunya. Namun sayangnya Dortmund harus ketinggalan lewat Goretzka dan lewat Sané. Menurut gua 2 gol yang didapatkan Munchen itu kalau kipernya bagus saja, harusnya 2 gol itu gak perlu terjadi. Harusnya bisa didapat bola itu. Kalau itu Neuer pasti bisa dapat bola tersebut. Tapi kipernya Dortmund memang lagi buruk sekali penampilannya, refleksnya buruk, positioningnya jelek, dan akhirnya kebobolan. Tapi yang bikin gua takjub itu adalah bagaimana penampilan dari pemain Dortmund setelah tertinggal. Mereka bisa memperkecil ketinggalan 1 gol lewat si Moukoko. Itu dapat gol. Dan satu pemain yang bikin gue luar biasa itu adalah si Adeyemi. Adeyemi ini gila, speednya kencang sekali. Sampai beberapa kali lewat speednya yang kencang itu, sama seperti Leao, itu merepotkan sekali lewat sisi sayap dan memberikan beberapa umpan yang mematikan. Dan ada satu momen si Modest sebelumnya dia dapat harusnya 1 gol yang sebelum di injury time dia bisa ciptakan dulu, tapi dia melewatkan kesempatan emas sudah di depan gawang. Dia malah miss kick bola tersebut sehingga gagal menjadi gol. Bahkan sampai komentatornya bilang it's actually a goal for sure. Harusnya itu menjadi sebuah gol, tapi si Modest tidak bisa. Skor 2-1. Dan sampai menjelang penghujung habisnya pertandingan, Munchen kena kartu merah karena Adeyemi, kembali lagi gue bilang, dia begitu merepotkan dengan speednya sampai si Coman dapat kuning kedua karena dia gak bisa ngejar kecepatannya si Adeyemi. Akhirnya dia harus tarik dan kena kuning kedua. 4 menit injury time, waktu yang sangat cukup untuk Dortmund untuk bisa mengejar ketinggalan. Dan akhirnya terbukti, dapatlah gol lewat si Modest yang bikin seluruh stadion riuh, termasuk gua yang nonton online pun merinding, sangat-sangat merinding melihat golnya benar-benar di detik terakhir injury time 4 menit lewat sundulan dia. Dan gua bilang hasil ini sangat menusuk buat Munchen di Bundesliga tahun ini karena mereka sudah sangat sering sekali kehilangan poin dan akhirnya harus kehilangan 3 poin di depan mata akibat kartu merah yang mempengaruhi pertandingan di injury time 4 menit yang membuat Dortmund bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Dan gue bilang secara babak kedua memang Dortmund layaklah mendapatkan gol tersebut. Dan pertandingan ini akhirnya selesai dengan hasil imbang. Fair enough untuk keduanya. Munchen beruntung gak kebobolan lebih dari itu karena Neuer bermain bagus, melakukan beberapa save krusial, sementara Dortmund memberikan perlawanannya lewat
pemain-pemain depannya yang begitu kencang, speednya kencang-kencang semua, dan akhirnya dapatlah gol yang luar biasa itu. Dan gua beralih ke pertandingan satunya lagi, di mana Milan menang 2-0 dari Juve. Dan kalau dari segi skor, kalian nggak nonton pertandingannya jangan tertipu, karena pertandingan ini sebenarnya cenderung membosankan. Di atas kertas pertandingan besar, tapi di babak pertama itu pertandingan sangat hancur sekali karena terlalu banyak salah passing yang dilakukan oleh Milan maupun Juve. Terutama Juventus banyak sekali salah passing secara overall di pertandingan ini. Dan di awal-awal itu pertandingan temponya cukup cepat. Juve beberapa kali sudah dapat peluang lewat serangan cepat, lewat sisi kanan mengandalkan Cuadrado. Theo Hernandez selalu telat turun di posnya. Tetapi duet Vlahovic dan Milik gagal membuahkan peluang yang benar-benar matang yang bisa merepotkan Tatarusanu di sana. Sementara Milan di pertengahan babak pertama sampai penghujung mulai bisa mendominasi permainan pelan-pelan, tapi mereka tidak menciptakan peluang yang benar-benar matang juga. Dan ada yang mau gue sorot di sini adalah kepemimpinan dari wasitnya ya, si Daniel Orsato asal Italia itu. Beberapa keputusan dia patut dipertanyakan. Handsballnya Tomori dia nggak anggap. Handsballnya Vlahovic oke lah, di kotak penalti tangannya nempel di belakang, tapi ada gerakan melebarkan seperti ini. 50-50, tapi dia nggak kasih itu sebuah penalti. Dan ada satu lagi itu soal penalti di babak kedua, gue lupa siapa, yang jelas kepemimpinan wasitnya kurang lah menurut gue. Dan Leao juga di pertandingan ini ya mengancam lewat syutingnya, sekali kena tiang di babak pertama, selebihnya gone, menghilang, gak ada apapun. Akhirnya mereka unggul 1 gol di babak pertama lewat Tomori, lewat corner kick scrimmage. Akhirnya dia bisa ceploskan bola. Masuk babak kedua, Juve ternyata lebih bermain crossing dari samping mengandalkan 2 striker jangkungnya. Sementara Alexandro hancur sekali mainnya di Juve. Gua nggak paham sama manajemen Juve ini. Yang patut disalahkan dari performa Juve yang sangat hancur di musim ini adalah manajemennya. Mereka tidak bisa melihat pemain mana yang harus dibuang. Alexandro itu gak layak main di Juve. Dia itu beberapa kali melakukan kesalahan fatal. Membangun serangan gak bisa, bertahan hancur, dan gampang sekali buat dijebolin lewat counter attack. Akhirnya salah passing Vlahovic berujung pada counter attack Brahim Diaz 2-0. Selesai. Juve setelah ketinggalan 2-0, apa yang dilakukan Allegri? Tidak ada kreativitas sama sekali. Yang dilakukan adalah salah passing, dan salah passing. Itulah Juve di pertandingan ini. Dan Milan secara 90 menit memang lebih layak menang. Walaupun secara kreativitas, secara pertunjukan, secara hiburan permainan di atas lapangan, Milan juga tidak bagus-bagus amat. Tapi berkat kesalahan Juve, berkat kengototan mereka sendiri, berkat dari skill pemain mereka yang lebih mumpuni di pertandingan ini, itu yang lebih mereka andalkan sehingga mereka bisa menang di pertandingan ini dan layak menang juga. Untuk Juve, kalau Allegri masih begini-begini terus ya, silahkan nikmati pertunjukan hiburan badut dari seorang Allegri. Dan untuk Milan, tentunya gue bilang di preview, harus ada yang menang di pertandingan ini karena hasil seri akan sangat merugikan buat keduanya. Dan untungnya Milan bisa menang dan masih bisa mengikuti kereta persaingan di Liga Italia. Walaupun dari permainan ini Milan lebih mengandalkan skill dari pemain-pemainnya. Leao cuman 1 aksi kena tiang, selebihnya gone, menghilang. Giroud jarang sekali mendapatkan supply. Bahkan lini tengahnya nggak ada kreativitas, tapi mereka bisa menang lewat efektivitas. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.